Masalah bersunat itu tadi ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam itu pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei Ibrahim. Orang barat memanggilnya Abraham. Orang Yahudi dalam bahasa Ibrani Afram. Kalau dalam bahasa Arab Ibrahim. Kalau istrinya Siti Sarah, dalam bahasa Ibrani itu Sarai. Afram istrinya Sarai dan Hagar. Tapi dalam Islam istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar. Nah, jadi syariat membersihkan diri itu mulai dari Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya kita dalam sholat menyebut nama-nama Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak? Boleh. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi Nabi Ibrahim punya istri dua, sebetulnya 4 istri. Tapi yang populer itu 2. Satu lagi istri namanya Keturah. Jadi ada Hajar, ada Sarah, ada Keturah, ada satu lagi. 4 istrinya. Nah, tapi yang populer itu Siti Sarah dengan Siti Hajar. Nah, beliau ini banyak keturunannya. Dari istri tua Sarah melahirkan Nabi Ishak. Orang Ibrani punya Ishak. Kalau kita Ishak. Kemudian dari istri muda Siti Hajar melahirkan anak yang bernama Ismail. Mereka menyebut dengan Samuel. Isma itu artinya mendengar. El itu Allah. Jadi Allah mendengarkan permintaan Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikanlah aku keturunan. Umurku sudah 80 tahun. Siti Sarah juga berdoa, Bang Ibrahim, kau tak punya keturunan, umur sudah 80 tahun. Ya, aku berdoa kepada Allah. Begini sajalah. Kita kan punya pembantu namanya Hajar. Bagaimana engkau menikah saja dengan Hajar karena dia masih muda, supaya kita dapat keturunan. Apakah engkau rela, wahai Sarah? Ya rela, kan aku yang ngasih syarat. Jadi kalau nabi-nabi itu istri tua menyarankan agar suaminya mengambil istri muda. Itu Sarah zaman dulu, gitu. Istri tua menjadikan istri muda. Kalau istri zaman Sarah zaman sekarang ada nggak kayak gitu? Ibu bisa, Bu? Ibu nggak bisa? Nggak bisa untuk Nabi istri Nabi Ibu Siti Sarah. Bisa deh. Tapi ada kejadian memang di Malaysia. Istri muda, istri tua mencarikan istri muda. Saya tinggal di situ, di Gombak, ya, Malaysia. Jadi saya menemui seorang Indonesia yang hafal Quran, namanya Salman Al-Hafiz. Hafiz itu hafal Quran, Ustaz Salman. Asal dari Lampung, nama aslinya Kardono. Sampai di sana Kardononya tak populer, yang populer Salman Al-Hafiz. Tinggal di situ, istrinya 4. Jadi ketika saya ke sana dapat dari kantor IKMI, ada ustadz di sana yang populer. Kalau ustadz mau jalan-jalan singgah ke tempat dia. Jadi saya jalan-jalan ke Malaysia, singgah di tempat dia. Rupanya besar rumahnya. Dia banyak memproduksi kaset-kaset ceramah, baca Al-Quran, Salman Al-Hafiz itu. Nah, 4 istrinya itu, istri tuanya itu yang mencarikan untuk istri muda. Istri tuanya itu dari Selama, dicarikanlah.
Jadi ada seorang dokter, umur sudah 40 tahun, wanita, tak dapat suami. Orang segan dengan dia. Nah, tapi dia kenal dengan ibu ini, katanya dia selalu pengajian di situ ke rumah. Lalu dikatakannya, Dek, iya, kau ini kerja apa? Saya dikerjakan office itu kantor ya, pejabat kantor. Belum punya suami kan? Belum, Cik. Kenapa belum? Umur dah berapa dah? Umur saya itu udah 40, Cik. Aduh, kasihan. Menikahlah. Tak ada orang yang mau sama saya, Cik. Aku pula tak mau. Kalau dengan abang aku mau tak? Oh, Ustaz, iya. Dia pula yang tak mau. Ustaznya tak di rumah. Setelah itu besok baru dia pulang, karena dia ke rumah istrinya yang lain. Nah, setelah pulang, apa katanya? Ustaz, iya, itu yang kerja dekat office itu dia dah punya kereta itu mobil. Dan dia sudah punya rumah bangsa itu perunas tapi elit. Jadi macam mana? Berkenan tak Ustaz ke dia? Biar aku pikir-pikirlah dulu. Nah, jadi besoknya lagi apa katanya? Kalau kau izinkan, ya tak apalah. Akhirnya mereka menikah. Jadi istri tua mencarikan istri mudanya. Di antara istri tuanya itu satu dari Padang. Nah, ini yang banyak anaknya. Lalu dia pindah ke Malaysia, menjadi warga negara Malaysia. Dan kemudian dia mengajar-ngajar kemana-mana. 4 istrinya. Istri tua mencarikan istri muda. Nah, begitulah Siti Sarah tadi itu. Siti Sarah mencarikan istri muda kepada Nabi Ibrahim. Ada alasannya. Kenapa? Karena tidak punya anak. Berdoalah dia, ya Allah, dengarkanlah doaku agar dapat anak. Sudah tua kan tak mungkin lagi. Maka nikahilah pembantuku Hajar. Sebetulnya Siti Hajar itu bukan pembantu, dia anak raja. Tapi akibat peperangan antar suku, anak raja tadi ada yang disandra, ada yang ditawar. Yang wanitanya yang ditawar, itulah menjadi pembantu. Sebetulnya dia anak raja, kena kalah perang antar suku. Nah, tinggal di rumah Sarah, si anak raja tadi namanya Hajar, Mesir, orang Mesir. Nah, akhirnya dinikahilah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirlah anak, diberi nama Ismail. Artinya Allah mendengarkan permintaan Siti Sarah dan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disebutkan di dalam kitab Taurat itu, dari keturunan Hajar ini akan melahirkan 12 raja-raja. Paling banyak tersebar, paling banyak seluruh dunia, sebanyak bintang di langit katanya. Begitulah banyak. Nah, karena Siti Sarah ini mengizinkan suaminya menikah satu lagi, Allah memberikan karunia kepada Sarah. Hei Sarah, begitu baik hatimu, begitu tulus hatimu, umurmu sudah 90 tahun lebih, jadi 94 tahun. Kenapa? Karena beda umur Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu 14 tahun. Jadi 14 tahun kemudiannya sudah berumur 94 tahun. Rupanya permintaan Sarah pun dikabulkan oleh Allah. Hamillah dia. Terkejut seluruh dunia. Semua tetangga terkejut. Masa perempuan umur 94 tahun bisa hamil, melahirkan lagi? Saking terkejutnya, anaknya diberi nama Ishak.
Ishak itu artinya terkejut. Artinya suatu salut, terkejut dalam artian sangat hormatnya, luar biasa. Hal terjadi hal yang mustahil dan hal yang mustahil terjadi. Nah, anaknya bernama Ishak. Dari Nabi Ishak itulah lahirnya keturunan-keturunan Yahudi. Karena Nabi Ishak itu mempunyai 2 nama. Nah, di antara nama Ishak itu Israel. Jadi keturunan Israel itu keturunan Nabi Ishak. Nah, kenapa dia digelar dengan Israel? Bukan namanya itu Israel, gelar. Kenapa dia diberi gelar dengan Israel? Karena dia tidak mau berjalan di siang hari. Kalau dia mau berjalan itu di malam hari, tidak tahan panas dia. Karena dia selalu berjalan di malam hari, dinamakan Isra, berjalan. Kemudian di malam hari, itulah disebut dengan Isra. Isra Mi'raj juga berjalan di malam hari. Nabi Isa berjalan di malam hari, disebut juga dengan Isra atau Israel. Nah, jadi keturunan Nabi Ishak tadi melahirkan orang-orang Yahudi. Ishak ini di antara istrinya bernama Rebeka. Menurut orang Yahudi, anak berumur 3 tahun lebih 1 hari boleh dinikahkan. Kawin gantung namanya. Ini sudah nikahkan, nanti setelah dewasa baru menjadi istrinya. Tapi boleh dinikahkan sewaktu dia kecil. Akad nikahnya sewaktu dia berumur 3 tahun 1 hari. Rebeka nama istrinya. Kalau Nabi Muhammad dinikahkan ketika umur 6 tahun, kemudian setelah dewasa Aisyah baru bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu tidak ada batasan umur bagi wanita untuk dinikahkan. Batasannya itu adalah kedewasaannya. Maaf bicara nih, menstruasi pertama apabila dia dapatkan itu nama dia sudah dewasa, maka dia boleh mendapatkan suami. Itu dulu. Makanya anak-anak kecil sudah dinikahkan menunggu dia dewasa, nanti boleh dibawa oleh suaminya. Nah, Siti Maryam atau Bunda Maryam itu melahirkan Nabi Isa saat berumur 11 tahun. 11 tahun umurnya, menikah dengan Yusuf Ekebenter. Ekebenter itu tukang kayu. Nah, ketika dia bertunangan masih bayi lah gitu ya. Tapi di bawah umur. Bertunangan dia, ketika bertunangan itu, tunangannya dia di tempat yang jauh, si Yusuf Ekebenter tadi. Tapi tahu-tahu tunangannya hamil. Siapa itu? Siti Maryam. Terkejut lagi di dunia. Ada anak umur 11 tahun melahirkan anak. Terkejut dunia. Maka orang yang berbondong-bondong ke tempat Ali Imran yang memelihara Siti Maryam. Ini pasti hasil hubungan gelap. Ini tidak beres ini. Ketika lahirlah Nabi Isa, maka dia mengatakan, aku ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Ibuku orang baik dan aku bukanlah anak dari pergaulan yang hitam. Aku bukanlah anak dari pergaulan bebas. Aku ini dipersiapkan Nabi sebagai Nabi. Anak kecil bisa bicara. Barulah orang Yahudi tadi mikir, kenapa terjadi keajaiban anak itu memberikan kesaksian bahwa dia ibunya itu bersih, tidaklah seperti yang dituduhkan oleh orang Yahudi. Orang tadi Yahudi menuduh